Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan semua, hari ini hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025. Kami dari Aji Cakra Indonesia yang diberikan kuasa dari perwakilan masyarakat desa, yaitu dari Desa Tubanan, perwakilan dari Desa Balong, perwakilan dari Desa Kancilan, dan perwakilan dari Desa Getotan. Seperti kita ketahui bahwa hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 kemarin kita melakukan aksi terkait dengan menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan dana CSR hasil penjualan limbah faba unit 56. Tentu itu sudah kita jelaskan kronologi awalnya, tapi kali ini kita khusus mensikapi atau memberikan penjelasan atau tanggapan terkait dengan aksi kita di tanggal 22 Januari kemarin atau hari Rabu kemarin, supaya masyarakat tahu ya, bagaimana kronologi jalanan aksi tersebut. Selain kronologi permasalahan sudah kita jelaskan di video sebelumnya, tapi kali ini kita ingin menjelaskan kronologi atau situasi jalannya aksi. Jadi di video yang lalu, keterangan yang lalu sudah jelas bahwa tahapannya antara klarifikasi, audiensi 2 kali, sudah ada tanggapan, akhirnya muncul keinginan masyarakat untuk melakukan aksi atau penyampaian pendapat di muka umum, dan itu jelas dilindungi undang-undang. Aksi tersebut ya, yang secara intinya tadi untuk transparansi pengelolaan dana CSR hasil penjualan limbah faba unit 56. Surat pemberitahuan terkait dengan adanya aksi atau penyampaian pendapat di muka umum itu kita masukkan di Polres Jepara itu hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, dan itu ada tanda terimanya jelas ya. Jadi tanggal 17 Januari masuk. Kemudian jadi hari Jumat itu surat pemberitahuan kita masuk untuk penyampaian pendapat di muka umum terkait agenda tanggal 22 Januari dengan agenda aksi menuntut transparansi dana pengelolaan dana CSR limbah faba di unit 56 ya, tanggal 17 Januari sudah masuk. Kemudian hari Senin tanggal 20 Januari 2025 kita mendapatkan informasi bahwa ada pengajuan izin acara dangdut dengan mengatasnamakan kelompok nelayan ke Polsek Kembang yang sudah direkomendasi dari petinggi Desa Tubanan ya. Jadi hari Senin 20 Januari tiba-tiba ada surat permohonan izin acara dangdut mengatasnamakan kelompok nelayan, dan itu sudah direkomendasi oleh petinggi Desa Tubanan. Dalam hal ini pengajuan perizinannya di Polsek Kembang ya. Dengan lokasi dan hari yang sama dengan agenda aksi atau penyampaian pendapat di muka umum yang akan kita lakukan. Jadi tanggal 17 Januari tadi, hari Jumat, kita memasukkan surat pemberitahuan aksi atau penyampaian pendapat di muka umum yang lokasinya di sepanjang jalan atau lahan parkir unit 56, yaitu tepatnya di Ngarengan, Desa Tubanan. Kemudian tanggal 20 hari Senin tiba-tiba ada yang mengajukan perizinan untuk acara dangdut mengatasnamakan kelompok nelayan yang direkomendasikan atau sudah direkomendasi oleh petinggi Tubanan, mengajukan perizinan ke Polsek Kembang dengan lokasi yang sama dan hari yang sama dengan agenda kita ya. Dan saat hari H
Nah, pada saat hari H, yaitu Rabu tanggal 22 Januari 2025 atau sesuai agenda aksi, kita bersama perwakilan masyarakat dari 4 desa itu akan melakukan aksi di lokasi yang kita tuju pagi sekitar jam 9 ya, sekitar jam 9. Tetapi masyarakat yang akan melakukan aksi itu terhalang atau sengaja dihadang oleh kelompok massa dari LSM. Yang kita lihat di situ ada 2 LSM atau ormas ya. Di situ ada Sekuat Nusantara dan ada LSM Harimau. Jadi posisi mereka saat itu menghalangi masyarakat yang akan melakukan aksi atau akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum di lokasi yang kita tuju, yaitu area parkir sepanjang jalan menuju unit 56 PLTU Kabupaten Jepara ya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat tidak bisa masuk ke lokasi dan melakukan orasi sesuai dengan agenda yang sudah kita persiapkan ya. Itu sudah sesuai surat pemberitahuan kita kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Jepara, karena kita dihadang di jembatan masuk itu, pintu masuk. Jadi kita sama masyarakat otomatis tidak bisa masuk dan tertahan di situ ya, tertahan di situ. Sehingga dari pihak kepolisian menawarkan kepada kita ya, menawarkan kepada kita untuk melakukan orasi di tempat tersebut atau di jembatan tersebut, tidak masuk ke lokasi atau mendekati PLTU unit 56 sepanjang jalannya ya, yang di area parkir yang sudah kita agendakan itu. Sehingga Polres menawarkan tadi alternatif itu untuk melakukan orasi di tempat tersebut. Sebenarnya dari sedikit gambaran yang saya sampaikan tadi, kita harusnya tidak ada hadang-menghadang atau menghalangi kemerdekaan atau kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Ini sangat kita sayangkan. Pertama ya, kita sudah bersurat resmi hari Jumat, tapi tiba-tiba hari Senin ada permohonan izin acara dangdut yang mengatasnamakan kelompok nelayan kepada Polsek Kembang. Dalam hal ini harusnya dari pihak kepolisian juga bersikap bijak, tegas, cermat, dan mampu mengantisipasi atau menanggulangi sejak dini, sehingga hal-hal seperti kejadian kemarin tidak akan terjadi lagi. Dalam hal ini yang berwenang kepolisian harus punya ketegasan. Secara logika ya, kita ada agenda penyampaian pendapat di muka umum sudah kita ajukan sejak hari Jumat, agenda akan kita laksanakan tanggal 22 atau hari Rabu. Tiba-tiba muncul hari Senin permohonan perizinan dangdut mengatasnamakan kelompok nelayan ya, dan itu sifatnya tidak urgent. Paling tidak ya, polisi punya kebijakan, polisi punya pertimbangan ketika ada hal-hal seperti itu. Masyarakat hanya ingin menuntut haknya ya, hanya menuntut transparansi pengelolaan dana CSR, pengelolaan limbah unit 56, transparansi. Tapi di situ ada penghadangan. Ini motifnya apa? Kompetensinya masa di situ sebagai apa? Apakah PLTU unit 56 itu memang sengaja mengerahkan masa tersebut untuk menghadang kita? Ini harusnya dari pihak kepolisian sejak dini dan bisa bertindak bersikap tegas sesuai aturan, tegas dan terukur. Dalam hal ini kita menyayangkan itu. Jadi jangan selalu masyarakat yang mengikuti
secara prosedural, ya, mengikuti arahan, mengikuti petunjuk bagaimana supaya Jepara ini selalu kondusif. Tapi kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan dari kepolisian sendiri tidak mencerminkan ketegasan. Itu secara logika saja, kita tidak usah ngomong secara hukum dulu, tapi ini secara logika saja, di logika saja, ya. Karena perbandingannya adalah penyampaian pendapat di muka umum dengan acara dangdut. Acara dangdut ini urgent atau tidak? Kecuali perizinan acara dangdut tadi diajukan sebelum kita mengajukan surat permohonan atau pemberitahuan, surat pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum, yaitu tanggal 17. Andaikan perizinan dari acara dangdut ini sebelum hari Jumat, berarti kita yang salah. Tapi di sini kita masukkan hari Jumat, hari Senin muncul ke permohonan, dan itu dari pihak kepolisian juga membiarkan ketika kita dihadang, ketika hak kita menyampaikan pendapat di muka umum dan itu sudah ada surat pemberitahuan, ternyata kita dihadang. Ternyata itu dari pihak kepolisian juga tidak bersikap tegas. Jadi itu untuk evaluasi kita bersama. Kita sebagai masyarakat juga mengevaluasi, paling tidak sebagai kepolisian, pengayom masyarakat, itu juga bersikap tegas, ada aturan-aturan yang mengatur, ya, bisa menegakkan aturan-aturan yang ada, karena itu menjadi tolak ukur kita. Penegak hukum saja itu tidak tegas, bagaimana aturan-aturan ini bisa ditegakkan, bagaimana Jepara ini bisa kondusif kalau penegak hukumnya itu tidak tegas dalam menegakkan aturan. Itu catatan bagi kita terkait dengan kejadian kemarin, ya. Jadi yang kita harapkan kita saling menghargai, kita saling menghormati. Andaikan tugas dari kepolisian adalah mengamankan jalannya aksi, ya, jalannya aksi masyarakat menyampaikan haknya, menyampaikan pendapat di muka umum, paling tidak mengamankan. Andaikan di situ ada penghalangan, kita diamankan menuju ke lokasi, bukan ikut menghalangi. Sehingga di situ ada penghalangan dari massa tadi, LSM tadi, terus ada penghalangan dari polisi. Harusnya kita diamankan, dikawal menuju lokasi tempat akan kita melakukan aksi atau orasi atau penyampaian pendapat di muka umum. Itu kita bisa melindungi hak-hak masyarakat berimbang, dan kita harus saling menghargai. Kita tidak ada kepentingan dengan pihak manapun, apalagi dengan LSM yang kemarin menghadang kita. Kita tidak ada kepentingan dengan mereka. Kepentingan kita adalah bersama masyarakat menuntut hak kita, menuntut transparansi pengelolaan dana CSR hasil penjualan limbah 56. Itu khusus untuk aksi. Ini saya jelaskan di sini, ya. Kita hanya menuntut itu. Ketika ada pihak-pihak yang berupaya menghalangi aksi kita, ini ada apa? Ketika transparansi itu dihalangi, ya, dengan sistem tadi, ini sebenarnya ada apa? Ini menarik untuk kita terus berproses, untuk terus membongkar ini semua, ya. Dan masyarakat ini semakin penasaran, ini ada apa sampai seperti itu. Dan ini semoga menjadi perhatian kita semua, dan menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa kondisinya atau permasalahan itu seperti itu. Jadi masyarakat kita hanya menuntut hak tadi, pengelolaan transparansi pengelolaan dana CSR itu seperti apa, ya. Bukan yang lain-lain. Jangan sampai digoreng-goreng atau ditumpangi oleh isu-isu lain. Kita tidak ada kepentingan itu. Tapi di sini kita mendampingi perwakilan masyarakat tadi, dari perwakilan Desa Tubanan, perwakilan Desa Balong, perwakilan Desa Kanjulan, dan perwakilan Desa Linggotan, untuk menanyakan transparansi pengelolaan tadi, karena itu dilindungi oleh undang-undang juga.
Jadi dalam pengelolaan dana CSR, masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan pengaduan atau pelaporan, untuk memberikan saran dan pertimbangan, dan itu sudah diatur semua mekanismenya. Kalau menghalangi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum, itu tidak ada dasarnya, tidak ada mekanismenya. Ketika menghalangi masyarakat meminta transparansi, itu tidak ada dasarnya, tidak ada aturan atau juknisnya. Itu yang ingin kita sampaikan terkait dengan aksi tanggal 22 Januari 2025 terkait dengan tuntutan masyarakat dalam pengelolaan transparansi pengelolaan dana CSR hasil penjualan limbah faba 56 atau pengelolaan limbah faba unit 56 itu. Jadi semoga sedikit yang kita sampaikan itu bisa mencerahkan atau memberikan wawasan pada masyarakat bahwa permasalahannya itu sebenarnya hanya seperti itu. Tapi yang memperumit itu tadi upaya-upaya menghalangi transparansi tadi. Itu dari saya sebagai Ketua Aksi Cakra Indonesia. Terima kasih. Semoga itu bisa menjadi perhatian bagi semua pihak, dan kita adalah negara hukum. Kita adalah negara atau masyarakat yang taat hukum. Paling tidak saling menghargai, saling menjunjung tinggi keadilan. Tidak ada upaya-upaya pembungkaman. Ya, saya masih optimis bahwa di negeri ini masih ada pejabat yang merah putih, masih ada dari pejabat kepolisian yang masih merah putih, masih memperjuangkan hak masyarakat, yang masih melindungi hak masyarakat, masih mengayomi masyarakat dan kondisivitas negara ini. Terima kasih dari saya, Aksi Cakra Indonesia, tugas, logis, dan tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.